Selamat datang di Golden Life Podcast. Disponsori atau didukung oleh Golden Life Institute dan Segi 5 IO. Bersama saya Romi Muhammad Ramdhani dan rekan saya Bro Alexander Andri. Siap Bro Alex, Bro Andri. Ini Siap. para pendengar nggak perlu aneh ya. Saya punya banyak panggilan sayang untuk rekan saya ini, senior saya yang saya manggil Bro Alex, Bro Andri, kadang lengkap Bro Alexander Andri. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau para pendengar nanti mau manggil juga apa namanya? Bebas juga atau gimana? Bebas. Bro Alex juga aktif atau baru membuat sosial media barunya ya? Namanya apa, Bro Alex? Yang terbaru itu Alexander Andria, ada ya? Kalau nggak Iya, salah. betul. Alexander Andri GLI kalau saya benar ya. Nanti bisa teman-teman Iya. cari. Singkatan dari Golden Life Institute ya. Golden Life. Lalu juga sosial media dari Golden Life Podcast, Golden Life Institute ada juga. Nanti silakan di search, nanti update acara ataupun rekaman sharing yang kami gelar seperti ini nanti ada di sana. Kita lanjut ke episode kali ini ya, Bro ya. Siap Bro Romi. Terakhir itu natural learning. Dan kita janji ke audiens dari Golden Life Podcast. Yang mana tuh? Golden Life. Saya agak lupa. Natural learning. Kalau awalnya dulu kata kuncinya awal dari minat, kalau seingat saya tuh. Jadi Oke. Dia itu akan ada efektivitas untuk belajarnya ketika minatnya ada. Lalu seingat saya kita akan membahas di masa golden age anak atau masa-masa awal belajar, kenapa bisa cepat, apa yang terjadi di otak. Nah, kalau nggak salah itu terakhir benar kan ya? Betul, ingat sekarang. Saya khawatir saya melenceng terlalu jauh kemana-mana pembahasan kita, tapi benar ya Siti ya? Ya, betul. Silakan, ada nggak? Apakah ada gambar, ada slide yang mungkin nanti Bro Andri pengen perlihatkan ke kita semua tentang natural learning atau tentang kenapa atau apa yang terjadi di otak itu gimana, Bro? Silakan, Bro. Oke, tentang otak ya. Otak, Bro. Bukan otak-otak ya, pemirsa ya. Beda nanti ketika diulang artinya. Cukup satu aja, otak. Otak ya, otak itu biar pintar. Pintar. Mbah. Nah, bisa lihat Bro Romi? Ada aman, 3 otak, Anda jenius katanya. Gimana nih? Tentang 3 otak ya. Ini tuh sebenarnya tentang sinergi 3 otak, bukan berarti otak kita ada 3. Ya, banyak sebenarnya saya mau bikin tadinya sinergi 8 otak, tapi 3 otak aja udah heboh. Kan ya? Jadi cukup 3 dulu ya. Ini sinergi 3 otak ini adalah 3 bagian otak yang paling sebenarnya semuanya berperanan penting ya, tapi yang sangat signifikan berperan penting dalam pembelajaran natural itu adalah 3 otak ini. Itu awalnya kenapa kita bikin sinergi 3 otak. Oke. Ya, jadi itu gimana bagian kejeniusan. Ini beberapa buku tentang sinergi 3 otak. Nah, Bro Romi bisa tebak ini gambar apa? Yang kiri Einstein, kalau lihat dari IMC kuadratnya ya. Kalau yang kanan ini Alpha Edison, bukan? Betul. Itu saya gambar loh. Oh, yang benar. Benar. Pasti sebetulnya nggak dikenali, makanya saya kasih EM saya kuadrat. Iya. Lalu ada simbol lampu ya. Gitu. Karena kalau muka mirip mungkin tetangga kita bisa jadi ya. Kalau muka kan ya. Imam mirip Mang Cecep cenah, nah, kan bisa jadi ya ada tetangga namanya Cecep mukanya mirip. Ini menyalurkan hobi masa kecil saya gitu. Mantep loh. Oke. Ini gini ada potensi 3 otak yang aktif ya? Gimana nih, Bro? Iya. Jadi ini ada hubungan tentang sinergi 3 otak ini. Jadi 2 orang ini, Albert Einstein dan Thomas Alva Edison, saya paling sering jadikan contoh gitu. Menurut saya ini contoh yang sangat cocok untuk konsep yang namanya sinergi 3 otak. Jadi gimana mereka entah sadar entah tidak sadar menggunakan fungsi otaknya secara natural. Nah, mungkin kita mulai dengan
eh, Albert Einstein ya. Ya, karena di Oke. sebelah kiri Albert Einstein. Albert Einstein itu Bromit pernah dengar ceritanya nggak? Autobiografinya. Saya pernah dengar yang rapotnya itu Einstein, yang itu bukan atau yang mana? Iya, iya, salah satunya itu. Ya, 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 oke, oke, oke. Yang bahwa ya berkaitan sama Saya ada stop share dulu ya. ada ada poin-poin di raportnya Einstein yang tinggi dan juga ada yang rendah. Tapi ketika itu orang tuanya tetap mendukung, mensupport, memfasilitasi Einstein sehingga ya tetap bisa optimal Ya, potensinya. Gitu ya, Bro Alex? betul, betul, betul. Oke, oke. Einstein itu terlambat bicara. Iya, iya. 4 tahun belum bisa ngomong. Sampai sama guru itu diprotes katanya ya, kalau nggak salah dengar ceritanya ya. 7 Iya, tahun dia baru belajar baca ya. iya. Oke. Jadi dia lambat sekali untuk hitung-hitungan dan lemah sekali di matematika. Iya. Jadi gurunya itu sampai kepala sekolahnya tuh sampai bilang ke orang tuanya jangan berharap banyak sama ini anak karena apapun yang dia kerjakan di masa depan pasti gagal. Kacau juga ya. Nah, kepala sekolah itu saya lupa namanya karena nggak penting juga, tapi itu jadi terkenal sekali karena Saya tahu. dimasukin di buku autobiografinya Einstein. Bro, namanya Miss Elliot, bro. Kalau nggak salah ya, Oh namanya gitu ya? siapa ya, namanya Miss Elliot apa Nancy Elliot gitu ya. Terus dia ya gitu yang kasar ya, kepala sekolah kok modelnya gitu loh ya, labelingnya ya. Untung orang tuanya support ya. Kalau orang tua ikut-ikutan gimana lah? Nah, ceritanya Einstein itu kedatangan orang tuanya udah pusing banget. Karena ini Oke. anak emang lambat sekali dalam belajar, nggak minat gitu dengan belajar. Sampai akhirnya ada pamannya Oke. yang datang nginep di rumahnya. Dan pamannya ini sangat suka dengan matematika dan terutama fisika. Ah, Nah, orang yang suka dengan fisika itu kan beda banget ya. Jadi waktu dia cerita tentang menariknya fisika, itu Albert Einstein tiba-tiba tertarik. wah. Jadi Oke. ngobrol panjang lebar sampai si paman itu kapok untuk datang ke Einstein karena setiap Pat. nggak bisa tidur sampai tengah malam itu diwawancara terus. Kapok. Aduh, Ternyata Einstein itu punya jadi kalau ketarikan. yang namanya anak itu kalau tertarik dengan sesuatu ya, Iya. itu dan difasilitasi itu luar biasa pertumbuhannya. Iya, bro. Ini jadi mungkin ya mungkin nggak cuma saya, tapi mungkin bisa terjadi pada orang tua. Itu kalau anak udah bertanya, itu kadang waktunya tidur kita udah low bed, udah matanya berat, masih nanya-nanya nih. Alah, gitu ya bro ya. Betul. Saking tertarik anak, kekuatan luar biasa ya. Ya, dan kalau anak yang sangat tertarik itu cerewet loh. Iya, Nah, betul. itu kadang-kadang dihentikan sama gurunya di sekolah, kadang-kadang. Iya. Sehingga Dianggap bawel ya. beberapa anak jadi gagap. Iya. Oke. Kenapa? Karena dibilangin cerewet. Kamu ini cerewet banget sih. Dia lagi pengen menyampaikan idenya di stop. Jadi kan kalau ngomong dia pengennya buru-buru. Oke. Iya, ya. Akhirnya jadi gagap loh, kasihan loh. Iya, betul. Dikasih label cerewet, dikasih label pengganggu, harus diem waktu belajar. Padahal sebenarnya dia lagi minat sekali. Benar. Dari situ minatnya mulai turun. Iya. Yang menarik juga ini saringan untuk para pendidik kayaknya butuh lebih ditingkatkan juga ya. Ini kok bisa labeling seenaknya gitu ya. Anak-anak kan bahaya sebenarnya bro ya. Ya kita kan kebetulan sama-sama pendidik nih. Sama-sama pendidik ini kalau audiens Biologi yang juga baru dengar, dosen kan. dosen memang harus soalnya kalau itu terjadi labeling yang menjadi bahaya adalah ya anak-anak di masyarakat di Indonesia lah ya katakanlah di sini. Ya jadi kalau tadi kata Bro Alex ya jadi mau mengemukakan idenya jadi terbatas, jadi gagap. Kan sebenarnya sayang potensi emas yang kita bahas itu kan bro ya. Jadi takut gitu anak menyampaikan sesuatu. Iya. Ya, lama-lama disebut cerewet dan sebagainya gitu, disebut pengganggu, akhirnya jadi minder. Ya. Akhirnya jadi nggak minat dengan belajar. Oh iya, satu lagi bro. Ada cerita dari cerita Mediator bro, ingetan. Jadi nah, ini orang tua kalau ada orang tua dengar ini ya, kalau ada pertanyaan muncul, kenapa anak saya tidak dekat dengan saya? Kenapa anak saya tidak mau cerita kepada saya? Nah, coba dicek.
sering di stop nggak kalau cerita nih? Itu bisa jadi gejala kan bro ya? Ketika anak lagi cerita sama orang tuanya di stop, lama-lama dia cari orang lain buat cerita. Jadi Ya, orang tua ingin didengarkan oleh anaknya, ya oke. tapi Lanjut. anak juga ingin didengarkan oleh orang tuanya. Perlu fail. Oke bro, lanjut. Cerita Einstein masih ada bro? Atau tadi Oh iya, kita lagi cerita Einstein ya ini. Nggak apa-apa ya kita kesana sini ya. Tapi pasti nyambung kok. Nah, jadi Einstein itu akhirnya dia tertarik mulai belajar sesuatu, apalagi waktu dia dapat hadiah magnet. Nah, dia main-main dengan magnet. Kompas, itu kan ada magnetnya ya. Yang dia heran, kompas ini kemanapun arahnya ditunjukin, dia selalu menunjuk utara selatan. Oke. Si jarumnya itu gitu. Ya. Nah, itu membingungkan Einstein. Einstein coba halangin pakai buku, dia halangin pakai tangan, tapi kompas ini nggak terpengaruh. Dia berpikir, pasti ada sesuatu yang mempengaruhi kompas ini. Ya. Tapi dia halangin gimana, itu selalu tetap ya. Nah, Einstein berusaha memecahkan itu. Waktu orang tertarik dengan sesuatu, waktu orang berpikir, disitulah terjadi koneksi antar neuron. Neuron itu sel otak ya. Jadi terjadilah koneksi antar sel otak atau neuron tadi, istilah kerennya. Nah, jadi koneksi antar neuron kalau bisa disimpulkan adalah setiap pembelajaran itu menimbulkan koneksi antar neuron. Itulah yang kita sebut peningkatan intelijensia atau peningkatan kecerdasan. Jadi kecerdasan itu koneksi antar neuron sebetulnya. Dari pembelajaran. Pembelajaran terjadi karena minat. Jadi pembelajaran itu nggak bisa dipaksakan. Pembelajaran itu terjadi pada individunya sendiri. Kalau dia mau belajar, kalau dia berminat. Oke. Tadi hal-hal yang menarik. Koneksinya Einstein bertumbuh ya. Sampai yang tadinya sulit belajar, tiba-tiba usia 20-an dia udah dapat Nobel. Ya. Ada 2 Nobel loh usia 20-21 itu ya. Einstein yang disebut tidak bisa berhasil di bidang apapun, malah dapat Nobel. Ini ini guru atau kepala sekolahnya pas tahu mungkin shock juga ya. Nah masalahnya masuk autobiografi tuh. Jadi terkenal sepanjang zaman. Nah, kemana-mana nih. Nah itu kan beruntung ya, orang tuanya terbuka. Betul. Beruntung dia dapat stimulasi lain yang melepas dari kungkungan hipnotis diri tadi gitu. Oke. Dan yang menarik juga, Bro Alex, saya mendengar istilah bahwa otak itu sama kayak otot. Itu perlu terus dilatih dan stimulasi kalau ingin tetap fit gitu ya, Bro ya? Betul. Jadi belajar itu ya terus, kayak kita latihan. Dan persis seperti otot. Iya. Kalau nggak dilatih bisa lepas loh antar ikatannya. Waduh, itulah yang terjadi dengan pikun. Oke, nah menarik ini. Pikunan apa istilah demensia ya? Apa istilahnya kalau banyak ada istilahnya pikun itu? Demensia, betul. Bahwa terjadi karena tidak aktif ya, gitu ya bro ya? Terjadinya lepasnya koneksi antar neuron. Oke. Jadi intelijensi itu bisa naik, bisa turun juga. Waduh. Saat jarang digunakan ya. Saya coba sharing gambar ya. Silakan bro. Nah, itu Albert Einstein sekarang. Sekarang kita kasih contoh kedua. Contoh kedua ini kan tadi katanya Thomas Alva Edison ya. Saya senang nih bahwa ini diakui sebagai gambar Thomas Alva Edison. Bukan mamang-mamang jual lampu. Ya. Lumayan lah. Nah, kalau kita lihat Thomas Alva Edison, ini ceritanya kan unik juga. Bro Romi, Thomas Alva Edison sekolah nggak? Homeschooling sih saya ya. Nah, Thomas Alva Edison itu sekolah hanya yang terlama itu 2 minggu. Iya. Oke. Jadi total paling 1-2 bulan dia total sekolahnya seumur hidupnya dia. Iya.
Ujung-ujungnya dia Kenapa? Bukan nggak mau penelitian di sekolah. garasi ya. Bukan nggak mau sekolah. Orang tuanya juga mantan guru kok. Jadi Iya. dia orang tuanya tahu pentingnya pendidikan. Masalahnya Edison ini berbeda, unik gitu. Ya salah satu anak yang lincah banget gitu, banyak nanya dan itu mengganggu di sekolah. Secara umum jadi mengganggu ya. Mhm. Padahal itu natural learning ya bagi Edison ini kan. Ya dia disebut anak yang tidak bisa belajar. Oke. Makanya di terakhirnya kan zaman dulu tuh guru-guru galak ya zaman dulu ya, nggak tahu Bro Romi ngalamin nggak? Zaman saya tuh main tempeleng tuh dulu gitu. Iya ya. Itu udah Ada. biasa kalau anak ditempeleng sama guru tuh zaman dulu ya. Kalau sekarang Iya. kan bisa masalah ya. Iya. Masa tahu KUHP dilaporin. Gitu. Nah, Thomas Alva Edison tuh suatu hari diantar pulang ke rumahnya, dikeluarin lagi untuk kesekian kalinya dan habis dihajar dia di sekolah. Iya. Sambil Oke. dikasihin ke ibunya, "Ini anak ini anak yang pokoknya nggak bisa sekolah, anak ini anak yang tidak cocok untuk belajar." Oke. Nah, di situ ibunya itu marah sekali. Ma marahnya, di situ dia ya marahnya karena bukan masalah dihajarnya, karena udah biasa di zaman itu. Masalahnya nggak ada lagi yang mau nerima anak ini untuk sekolah. Oke. Nah, jadi si ibu ini karena mantan guru, dia memutuskan untuk ngajarin sendiri Edison. Ya. Oke. Nah, dia cari cara nih, anak ngajarinnya gimana ya, karena ini kan beda dari lain nih anak ini. Nah, akhirnya dia ngikutin aja arus dari Edison sukanya apa. Jadi Ya. misalnya dia lagi ngelihat pohon, di situ ada belalang, si ibu itu duduk di dekat Edison dan ngomong, "Coba lihat ini apa namanya? Ini belalang. Lihat kakinya ada berapa. Lihat Ya. ada sayapnya. Lihat ada matanya enggak." Nah, Edison kecil ini dalam waktu 3 bulan mulai belajar teknik belajar sendiri Oke. dan nggak butuh diajarin siapapun lagi. Dia punya Natural learning. kemampuan mengamati yang unik. Yang seperti yang zaman sekarang disebut belajar dengan cara refleksi. Pengamatannya tajam gitu ya. Ya, jadi detail dia. Jadi dia kalau lihat kaki belalang bukan cuma sekedar ada 6 kaki, tapi dia lihat beda kaki depan, kaki tengah, kaki belakang. Kaki belakang misalnya ada duri-durinya. Jadi detail. Pengamatannya apa adanya. Ya. Saya kebayang kalau situasi ini terjadi di kelas, mungkin gurunya akan bertanya, kok bisa sih kamu kepikiran gitu nanya? Mungkin itu jadi gitu ya, guru-guru. Oke. Jadi peka sekali dia dengan lingkungan sekitarnya. Ya. Nah, Edison ini tumbuh jadi orang yang sangat kreatif di zamannya. Ada 1093 paten atas namanya dan lebih dari 3000 penemuan. Tapi ada 1093 yang dipatenkan. Dan dia bikin satu perusahaan yang besar sekali namanya General Electric. Oke. Kalau pernah dengar Jack Welch ya, yang salah satu CEO terbesar sepanjang zaman, itu kan kerja di Elektrik itu ya. ya, di General Electric itu. Dan sampai hari ini masih termasuk di Dow Jones Index. Ya, 30 perusahaan paling besar di dunia. Walaupun Edisonnya udah meninggal. Ya. Oke. Hal yang menarik tadi ketika mengawali hal sesuatu dari yang dianggap menyenangkan itu, Bro. Jadi Iya. saya pernah baca ada rumus HTML, bukan Apa tuh? internet. H-nya H gitu ya, happiness, melakukan sesuatu dari yang kita senang. T-nya itu ketika kita senang kita akan total gitu. Lalu dengan totalitas kita menjadi yang terbaik di bidangnya, nanti uang akan datang sendiri kepada kita karena ada diferensiasi, ada pembeda di sana. Dan L-nya itu untuk life. Itu cara yang disarankan untuk menikmati kehidupan. Katanya sih gitu. M-nya apa M-nya? M-nya money. Money. Oh, iya, oke. Uang akan datang ke orang yang itu karena dia total dan punya potensi yang berbeda dengan yang lainnya. Ada Jadi diferensiasi, unik, ya? Betul. Dan itu disarankan untuk cara menjalani hidup. Itu awal katanya sih gitu rumusnya. Iya. Ya, keingetan aja, Bro. Kalau Bro Romi bicara tentang unik atau diferensiasi, itulah yang disebut jenius. Oke. Jenius itu kan genuine. Oke. Aslinya setiap orang kan unik.
Ya. Setiap orang berbeda dengan yang lain. Makanya Albert Einstein, salah satu pepatah terkenalnya, tidak adil membandingkan kera dengan ikan dalam hal memanjat pohon. Iya, iya. Sedangkan di dunia pendidikan sering sekali gitu, orang dihakimi dengan nilai dan Ya. dinilai berdasarkan ulangan untuk disamakan untuk setiap orang. Padahal kan minat setiap orang berbeda. Ya. Ya, kondisi setiap orang juga berbeda. Startnya berbeda. Iya, nah itu kan yang harus diperhitungkan di pendidikan. Ya, sehingga tidak menjadi sembarang labeling itu yang berbahaya ya, Bro ya. Betul, betul. Oke. Nah, kita kembali ke laptop ya. Tadi gambarnya, lalu ada Nah, Alpha Edition. Selanjutnya apa nih, Bro? nah ini yang menarik dari Einstein. Jadi Einstein ini terkenal dengan imajinasinya luar biasa. Karena menarik, dia itu membuat penemuan yang murni menggunakan imajinasi. Gimana tuh gimana? Ada imajinasi murni lalu jadi langsung gitu ya? Ya, misalnya E sama dengan MC kuadrat. Oke. Ya, atau dia teori relativitas. Dia itu membayangkan, dia itu senang menghayal tiduran di rerumputan, memandang cahaya, memandang matahari, misalnya bulan atau awan gitu. Dan dia membayangkan dirinya itu naik atom dengan kecepatan cahaya. Ya, nggak mudah, susah. Ya, karena nggak biasa kan. Tapi Orang memikir. karena dia latih setiap hari imajinasinya, makin lama dia bisa makin cepat menggunakan pikirannya. Sehingga dia dengan mudah bisa mengimajinasikan dirinya sedang naik ke suatu atom, mengamati atom lain dengan kecepatan cahaya. Jadi kebayang nggak? Dia bisa mengamati, dia duduk di atom yang berjalan dengan kecepatan cahaya, dan mengamati atom lain. Oke. Yang juga berjalan dengan kecepatan cahaya. Dia bisa membayangkan atom lain itu berjalan berlawanan arah. Luar biasa kan? Nah, begitu kuatnya ya kekuatan dari pikiran. kuatannya iya. Itu kan hasil latihan. Jadi imajinasinya sangat kuat sekali. Nah, itulah makanya pentingnya imajinasi anak itu nggak di-stop. Karena kreativitas itu kan buah-buahnya dari imajinasi. Ketika imajinasi itu terus distimulasi, terus berjalan, ada sebuah gambaran nggak, Bro? Yang terjadi di otak itu seperti apa sih? Yang terjadi di otak ketika imajinasi itu terus dipelihara gitu. Ya. Neuron-neuron tadi aktif itu ya? Mulai Ya. nyala-nyala gitu ya, berarti ya? Einstein pernah diwawancara. Jadi apa yang terjadi sih di dia gitu? Kenapa dia bisa membayangkan yang seperti itu? Kenapa bisa menemukan E sama dengan MC kuadrat yang para ilmuwan hebat di zamannya, yang sekolahnya tinggi-tinggi gitu, Oke. yang disebut jenius-jenius nggak bisa menemukan. Nah, Einstein cuma bilang gini, saya bisa menemukan karena saya bertahan cukup lama dengan problem tadi. Koma mungkin istilahnya ya sekarang ya. Jadi dia tekun aja gitu. Ya, Nah, apa yang terjadi dengan ketekunan? Yang terjadi adalah koneksi antar neuron makin banyak. Oke. Nah, ini contoh yang menarik lain ya. Gimana? Silakan. Kita balik lagi ke gambar tadi. Silakan. Nah, ini nih. Edison. Apa yang terjadi di Edison? Waktu ya banyak ya penemuan dia, banyak sekali gramofon dan sebagainya itu penemuan dia. Oke. Ya proyek yang terkenal ya, lampu dan sebagainya. Dari itu ya. Listriknya itu penemuan dia juga. DC itu penemuan dia, baterai ya. Ya banyak sekali penemuan dia. Nah, yang menarik nih lampu ini. Ya, karena ini salah satu penemuan yang menghebohkan karena melibatkan lebih dari 30 ilmuwan yang jadi asistennya si Edison ini. Nah, yang menarik sudah percobaan kalau nggak salah ke 1000. Ya, ke 999. Jadi asistennya nyamperin Edison dan dia bilang, "Mr. Edison, Anda mau gagal ke 1000 kali? Serius nih?" Ya, ini bro katanya. Gitu ya, mungkin gitu ya. Kan udah frustasi ini para ilmuwan ini gitu. Terus aja nyoba. Jadi Edison dengan tenangnya bilang gini. Dia menatap si asistennya dan dia bilang, "Kita tidak gagal.
kita menemukan 999 cara supaya lampu tidak menyala. Dan Sudut pandangnya keren itu. di percobaan ke 10.000, akhirnya dia menemukan wolfram itu kan, akhirnya lampu nyala. Nah, apa mindsetnya di Edison ini? Jadi kalau kita perhatikan, kita simak dari pelajaran Edison tadi gitu. Edison itu seorang yang benar-benar punya ketekunan luar biasa, Iya. yang dia itu nggak memandang unik dalam memandang gagal. Iya betul, Ya, sudut pandangnya gitu kan nggak kepikiran sama asistennya bahwa akan mencoba 10.000 kali. Mereka mungkin udah frustasi kan bro. karena asistennya berpikir 999 kali gagal loh. Ih, Sedangkan Edison bilang, saya berhasil menemukan 999 cara supaya lampu lampu tidak nyala. menyala. Nah, Kan dia gitu. punya goal. Goalnya adalah lampu nyala. Oke. Nah, yang namanya percobaan kan sesuatu yang namanya keluar dari area nyaman. Oke. Namanya mencoba. Mencoba itu kan belajar. Nah, yang namanya belajar itu kan belum diketahui. Belum ketemu tuh bola lampu bisa nyala. Ya. Jadi dia coba pakai cara A, hasilnya nggak nyala. Ditulis, dicatat. Pakai cara A, ceteknya hasilnya nggak nyala. Menurut dia itu hasil. Hasilnya adalah tidak nyala. Nah, sampai ke 9.999 kali. Kebetulan di yang ke 10.000 nyala. Nah, dia Iya, dan kebayang kalau berhenti di 9.998 misalnya, nggak iya, akan betul. ketemu kan? Nah, cuma gini, Bro Romi, ini menarik loh Bro Romi. Ini mengerikan gitu. Gimana kalau anak Bro Romi, gimana kalau kita punya mindset seperti Thomas Alva Edison? Tekun Maka itu. apapun yang kita mau, kita Oke. akan terus mencoba. Kita nggak ada yang namanya gagal. Gagal itu bukan suatu yang buruk. Gagal itu cuma hasil. Gagal itu cuma feedback. Jadi Oke. saya mencoba hal yang namanya belajar itu kan seperti itu gitu. Kita itu mencoba suatu hal yang baru. Yang namanya mencoba hal baru nggak langsung jago. Iya, iya. Ya seperti pelari nggak ada yang bisa langsung lari 10 detik dalam 100 meter dalam 10 detik. Ya semuanya kan ada tahapannya. Iya, iya, betul. Nggak adil kita bandingin anaknya Bro Romi yang baru belajar jalan dengan yang udah 6 tahun dalam hal lari. Iya. Nah, Bro Romi berani nggak diadu dengan yang 6 tahun dalam hal lari? Nanti Berani kan? jadinya saya aduh dibandingin kan jadi gitu 6 Gitu. tahun. Karena ya Nah, tapi nggak gini, fair. kalau anaknya Bro Romi itu latihan lari setiap hari, Oke. akan sampai waktunya Bro Romi ampun-ampunan untuk diadu lari kan? Wah, Iya, nggak masuk akal dong. Yang tadinya bilang nggak masuk akal, masa saya diadu dengan dia? Sekarang Bro Romi bilang nggak masuk akal juga, cuma nggak masuk akalnya minder. jadinya. Kenapa Karena gitu? sudah lebih terlatih gitu nanti ya. Iya, terlatih ototnya, terlatih koneksi antar neuronnya. Ya, Ya, itu kan cuma masalah 10.000 jam. oke. Nah, itu mindset tentang belajar, Bro Romi. Betapa mengerikan kalau anak-anak itu dibebaskan imajinasinya. Yang kedua, memiliki mindset bahwa gagal itu bukan suatu yang buruk. Oke. Gagal itu nggak ada. Sukses itu adalah perjalanan. Oke. Sukses itu adalah keluar dari area nyaman, mencoba hal-hal baru, dan kalau hasilnya nggak bagus, kita cukup mengubah caranya. Ya, semakin menurut Edison gini, semakin kita mencoba, jadi dia bilang gini, waktu berkali-kali asistennya ngajak berhenti, Edison bilang, kamu gila ya mau berhenti? Kita ini di seluruh planet ini yang paling tahu banyak tentang lampu. Walaupun Iya, belum nyala ya. karena udah berapa kali Karena kan udah ya. menemukan 9.999 cara supaya lampu nggak nyala. Menurut dia, udah tinggal sedikit lagi jalan untuk lampu tidak nyala. Ya. Jadi kalau kita mencoba berbagai jalan, tinggal tunggu waktunya ketemu jalan yang benar gitu. Iya, Nah, itu konsisten. kan mindset yang nggak bisa, orang yang nggak bisa dihentikan sebelum dia meninggal gitu dalam mencapai sesuatu. Jadi apapun yang diinginkannya selama dia hidup itu akan tercapai. Oke. Iya, iya.
Baik, Bro Alex, di penghujung episode ini saya coba simpulkan dulu betapa pentingnya mindset ya, Bro ya. Hmm. Jadi ketika penemuan lampu tadi udah 999 kali ya, Ya, ke 1000 ya, atau 10.000 gitu, ya, kurang satu. 10.000, ya. Seandainya mindsetnya gagal, stop gitu, ya itu nggak akan pernah ketemu. Tapi sebaliknya, manusia punya potensi yang begitu luar biasa dengan seandainya imajinasi kemampuannya ini Hmm. untuk berkreasi ditingkatkan. Lalu ada kata penting yang saya temukan, tekun tadi ya, untuk terus mencoba, dan ketika belum berhasil, ya mindset itu yang bekerja, belum tentu menjadi gagal dan menjadi sia-sia gitu. Hmm. Tapi kan ketika kita melakukan itu ada hal lain. Contoh lampu yang ditemukan adalah cara lampu tidak menyala, kan Betul, gitu. betul, betul. Silakan Bro Alex, di penghujung ada tambahan lagi mungkin. Ya, itu Bro Romi. Jadi kalau disimpulkan tadi gitu ya, bahwa mindset itu memang penting sekali. Mindset itu bahkan lebih penting dari cara. Bahkan lebih penting dari strategi. Karena cara dan strategi itu bisa dicari kalau mindsetnya benar. Benar. Cara Tapi dan strategi punya, cara punya, mindsetnya nggak benar, nggak jalan. Iya ya, lagi-lagi dari dalam diri itu ya, si mindset Mindset ini. itu apa sih? Mindset itu kebiasaan berpikir. Atau yang dikenal dengan pola pikir. Nah, kita jadi belum jadi ya membahas tentang apa yang terjadi di dalam otak kita ya. Tapi nggak apa-apa, karena ini yang paling penting sih tentang mindset ini gitu. Nanti di yang berikutnya kita kita bahas. akan langsung bahas tentang jadi di otak ya. Gimana cara membuat koneksi neuron ya. Gimana mencetak 10.000 jam supaya jadi jenius tadi. Ya, supaya kita bisa berhasil di apapun, kita juga bisa menjadi contoh untuk anak kita, bahwa anak kita tuh bisa kalau dia mau berhasil di apapun yang dia minat. Siap, mantap. Di pertemuan selanjutnya, para pendengar The Golden Life Podcast, kita akan membahas itu. Walaupun bocoran tadi Kang Andri atau Bro Alexander Andri ini sudah cerita bahwa ketika ada stimulasi, mulai muncul cahaya hubungan antar neuron itu ya, Bro ya. Betul. Itu yang kita bahas nanti. Apa yang terjadi, gimana bisa menghasilkan listrik yang dahsyat yang tadi Bro Romi di awal ya. Ya, oke. Ya, emang itu keajaiban luar biasa itu. Ya, berikutnya kita bahas Bro Romi. Siap. Pendengar dari Golden Life Podcast, ini akhir dari episode kali ini. Kami dari Golden Life Institute dan Segi 5IO, saya Romi Muhammad Ramdhani dan rekan saya, Bro Alexander Andri pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai.